Oke, saudara sekalian, salam jumpa dengan saya di channel sosial media saya. Kali ini saya ingin mengangkat sebuah topik yang sangat penting untuk kita semua sebagai selaku orang percaya maupun menurut saya ini untuk semua manusia di muka bumi ini. Ketika kita ingin mengerti atau mengenal kehendak Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Apa yang saya ingin berbagi atau bagikan kepada saudara sekalian adalah tentang pengudusan dan pengutusan. Pengudusan dan pengutusan. Nah tentu saudara dan saya sering mendengar apakah lewat sebuah ceramah, lewat sebuah khotbah, atau buku yang saudara baca, bahkan lagu-lagu rohani yang saudara dengar. Seringkali saudara temukan kata kemuliaan, mendengar, menemukan kata kemuliaan itu di mana-mana. Nah sebenarnya itu kata penting. Karena saya pernah mendengar seseorang, hamba Tuhan mengatakan bahwa the most important things for man, for God, is His glory. And the most important thing for man is God's presence. Hal yang terpenting bagi manusia adalah adalah hadirat Tuhan, dan hal yang terpenting bagi Tuhan adalah kemuliaannya. Nah, kemuliaan Allah, apa itu sebenarnya yang dimaksud kemuliaan Allah? Ada banyak pengertian yang saudara bisa pelajari hal tersebut di internet, tetapi saya ingin bagikan hal yang paling simpel tentang kemuliaan. Kata kemuliaan Allah itu punya pengertian sederhananya begini, bahwa kemuliaan Allah adalah keindahan yang memancar dari karakternya sendiri, yang bersumber dari dirinya sendiri. Kemuliaan Allah adalah keindahan karakter Allah yang bersumber dari dirinya sendiri. Nah, kemuliaan Tuhan merupakan kualitas dari pribadinya sendiri. Dan Tuhan menaruh kemuliaannya di dalam manusia karena Tuhan mau agar dengan kualitas yang sama, manusia dapat mengelola kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dengan kualitas yang sama, dengan kemuliaan itu, manusia dapat mengelola, manusia dapat uh, membangun kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Apapun profesi saudara, apakah seorang birokrat, apakah seorang politisi, apakah seorang petani, seorang nelayan, apakah seorang pendidik, apakah seorang rohaniawan, apakah seorang bisnismen, seorang militer atau apapun saudara, profesimu, bahwa yang Tuhan inginkan adalah kita dapat mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan dengan kualitas yang Tuhan inginkan, yaitu dengan kemuliaan, di dalam kemuliaannya Tuhan, di dalam kualitasnya Tuhan. Nah, tujuan atau destiny of God is His glory. Tujuan dari Tuhan itu kemuliaannya sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Apa yang dimaksudkan dengan kalimat ini? Bahwa tujuan Tuhan bukan penghakiman. Tujuan Tuhan itu bukan neraka, bukan kebinasaan. Kalau seseorang kemudian menjadi binasa, kalau seseorang kemudian menjadi hidup dalam kebinasaan kekal, itu bukan tujuan Tuhan, itu pilihanmu sendiri. Kita memilih tidak mempercayai Tuhan, kita memilih untuk tidak mentaati Tuhan, kita memilih untuk menjauh dari Tuhan, dan satu waktu kalau kita menikmati kehidupan yang tidak seharusnya atau menikmati sesuatu yang mengerikan di depan nanti, itu adalah bagian dari risiko daripada apa? Risiko dari sebuah pilihan. Setiap pilihan punya risiko. Nah, sebabnya jangan pernah saudara berpikir bahwa tujuan Tuhan adalah neraka atau penghakiman. Tujuan Tuhan adalah menyatakan kemuliaannya di dalam manusia, dan melalui manusia kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di muka bumi ini. Nah, saudara kalau mau tahu cerita selengkapnya, saudara tinggal baca Alkitab dari Kejadian, bagaimana Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, dan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia serupa segambar dengan Tuhan. Tuhan menaruh kemuliaannya di dalam manusia pertama, kemudian Tuhan bilang buat mereka, usahakanlah taman ini. Kata usahakanlah taman ini, di dalam pengertian yang sebenarnya adalah ini. Tuhan bilang begini, reveal yourself. Nyatakan kualitas yang telah aku taruh di dalam diri kamu. Di taman yang telah ku tetap, di taman di mana engkau berada hari ini. Atau saat ini. Dimanapun saudara berada hari ini, Tuhan inginkan. Nyatakan kemuliaan Tuhan di tempat di mana saudara berada.
Nah sebab itu dalam Yesaya 60 ayat yang pertama dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab kekelaman sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Tuhan tidak keringat dingin hanya karena manusia memberontak. Tuhan tidak keringat dingin karena ada banyak hal yang tidak adil di dunia ini. Tuhan tidak keringat dingin karena banyak dosa yang begitu merajalela di dunia ini. Sebab Tuhan bilang sekalipun kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, terang Tuhan terbit atasmu. Artinya apa? Setiap orang yang mendengarkan suara panggilan Tuhan dan meresponinya untuk datang kepada Tuhan, dipulihkan, dikuduskan, dibenarkan, dan dirubah di dalam hadirat Tuhan. Hari demi hari dibentuk karakternya. Maka saudara dan saya adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan di tengah-tengah dunia yang gelap dan kelam ini. Nah di dalam kitab Yesaya misalnya kita akan lihat contoh yang simpel ini. Di dalam kitab Yesaya pasal 6 dikatakan dalam ayat yang pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuh dengan apa? Asap. Nah saudara tahu bahwa itu yang terjadi ketika sebuah penyembahan terjadi ketika Tuhan melawat manusia. Maka Tuhan menaruh kemuliaannya, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dan ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya, maka hal ini yang terjadi. Yang pertama, pengudusan. Dan yang kedua adalah pengutusan. Yang pertama pengudusan, yang kedua adalah pengutusan. Pengudusan supaya selalu ada keintiman, selalu ada persekutuan. Sebab Tuhan tidak bisa intim dengan yang tidak sejenis. Tuhan harus menguduskan kita, supaya kita punya relation yang begitu akrab, begitu intim dengan Dia. Nah, kemudian setelah kita intim, di dalam keintiman itulah terjadi sesuatu yang hebat, yang luar biasa, yang kita sebut dengan pengutusan. Sudah diutus, karena saudara intim, saudara begitu dari hadirat Tuhan sudah dibentuk, dan sudah kemudian diutus apa? Untuk apa? Untuk menjadi saksi dan bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Tentang siapa Yesus, siapa juru selamat yang kita sembah. Yesus bukan penganut agama. Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang di dunia ini. Ayat 5 dari Yesaya 6 bilang begini. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Hal yang normal ketika kehadiran Tuhan nyata dalam satu kehidupan pribadi, keluarga, maupun satu kehidupan berbangsa atau bermasyarakat. Yang saya yakin hal pertama yang terjadi adalah semua orang menyadari siapa mereka. Semua orang menyadari bahwa saya orang berdosa dan saya perlu memohon pengampunan dan saya perlu sebuah pemulihan untuk saya hidup lebih lagi dalam menyenangkan Tuhan. Di dalam ayat 6 dikatakan begini, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku. Serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Yang pertama, ketika kemuliaan Tuhan turun, maka Yesaya dikuduskan, diampuni. Dan hal yang kedua yang terjadi, ayat 8 bilang begini. Mendengar suara Tuhan berkata, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jangan takut dengan kehadiran Tuhan. Tuhan tidak datang untuk membinasakan kita. Tuhan tidak datang untuk menghancurkan hidup kita. Yang menghancurkan hidup kita hanyalah kesombongan, keangkuhan, pemberontakan, keangkuhan yang melahirkan pemberontakan. Itu yang membinasakan kita sendiri. Tuhan tidak pernah merancangkan kebinasaan bagi siapapun.
Binasa adalah sebuah pilihan. Sebab itu, ketika Tuhan hari ini atau besok atau kapanpun itu, waktu tidur, waktu berjalan, waktu duduk, waktu bekerja, beraktivitas apapun, ketika saudara dan saya mendengar, merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan saudara, bahkan mungkin engkau dalam masa kegelapan sekalipun, ketika saudara merasakan kehadiran itu, kehadiran Tuhan dalam hidup saudara, responi itu, kemudian minta Tuhan, kuduskan aku. Dan saya percaya ketika kita dikuduskan, frekuensi kita akan semakin hari semakin sama. Lambat laun kita menjadi orang yang bisa begitu sensitif untuk mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Tadinya kita orang berdosa, kita orang yang bergelimangan dengan dosa. Tuhan sucikan. Dan kemudian Tuhan menggunakan kita, memakai kita. Sebagaimana Tuhan memanggil murid-murid, follow me, I will make you. Ikut aku, akan kujadikan engkau menjadi penjala manusia. Hari ini, kemuliaan Tuhan itu berbicara tentang kualitas dari karakter dirinya sendiri. Yang bersumber dari dirinya sendiri. Sebab itu jangan takut dengan kata kemuliaan. Kemuliaan Tuhan datang untuk membuat kita semakin berkualitas. Tetapi kita harus menjadi orang-orang yang merendahkan hati. Mendengar suara Tuhan, merendahkan hati, meresponi dan kemudian hidup di dalamnya. Dan saya percaya oleh anugerah Tuhan, hidup kita yang gelap, yang hancur, Tuhan pulihkan. Wanita Samaria, Yesaya menjadi contoh. Dia bilang, aku najis bibir dan aku di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Saudara, kalau Tuhan jamah hidupmu, jangan keraskan hati. Cepat minta ampun dari Tuhan. Cepat selesaikan semuanya. Katakan, Tuhan, kuduskan aku, pulihkan aku, ubahkan aku untuk menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.